Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wada Apriliani dari kelas SD 23D dengan NIM 202301001129. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas proyek UAS, yaitu mereview tugas pada sesi 3 dengan judul ejaan dan punktuasi. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu gak sih apa itu ejaan? Nah, ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang perlambangan, bunyi, ujaran, dan hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Baduduyus pada tahun 1994, ejaan adalah gambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Nah, di sini ejaan meliputi 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Nah, aspek morfologis menyangkut penggambaran fenomena dengan huruf dan penyusunan abjad, yaitu fonem adalah bunyi bahasa yang terdapat dalam suatu bahasa dan fonem itu dibunyikan, disuarakan, dan dihafalkan. Sedangkan huruf adalah tulisan yang merupakan gambaran, dan abjad adalah jumlah huruf yang suatu bahasa. Nah, yang kedua yaitu aspek morfologis, menyangkut gambaran satuan-satuan morfemis dengan huruf-huruf. Sedangkan formem yaitu satuan bahasa terkecil yang mengandung makna baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Nah, yang terakhir yaitu aspek sintaksis yang menyangkut frase, klausa, dan kalimat. Frase di sini yaitu kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi, sedangkan klausa yaitu kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Dan yang terakhir yaitu kalimat. Kalimat satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dan yang kedua di sini yaitu ada macam-macam ejaan. Macam-macam ejaan di sini ada 3. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen 1901, dan yang kedua yaitu ejaan Republik, yaitu ejaan Suwandi pada tahun 1947, dan yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Sejak bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi Indonesia, telah 3 kali ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan Prof. C.A. Van Ophuijsen. Ia dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Ejaan yang dirancang oleh Ophuijsen itu telah beberapa kali disempurnakan sampai kepada ejaan yang kita kenal terakhir sekali sebelum diganti dengan ejaan Republik atau yang biasa disebut ejaan Suwandi. Nah, dan pada tanggal 16 Agustus 1972, secara resmi, Presiden Republik Indonesia, yaitu Jenderal Soeharto, dalam pidato kenegaraannya menyatakan bahwa ejaan baru bahasa Indonesia yang dinamai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kemudian biasa disingkat EYD, resmi digunakan menggantikan ejaan lama, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ditetapkannya masa peralihan 5 tahun, artinya selama 5 tahun setelah peresmian ejaan baru itu, buku-buku lama bila akan dicetak ulang harus menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Perbedaan antara ejaan lama, ejaan Van Ophuijsen, dan ejaan Republik dan ejaan EYD terlihat pada gambar tersebut. Perubahan huruf ejaan lama dengan EYD. Contohnya pada ejaan lama di sini ada kalimat jadi menjadi ditambahi dengan awal huruf D. Dan pada EYD ini langsung huruf C, tidak ada huruf D dan J. Yang kedua yaitu huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing. Pemakaiannya disahkan. Contoh, maaf, faktor, vakum, universal, zaman, dan izin. Yang ketiga, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu pengetahuan tetap digunakan. Contoh, Furqan, Quran, Xenon. Dan yang keempat yaitu penulisan di sebagai awalan dibedakan dari yang merupakan kata depan atau preposisi. Sebagai awalan ditulis merangkai depan unsur yang menyertainya. Sebaliknya, sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya pada awalan dibaca, kalimat dibaca itu disatukan dengan dibaca.
Dengan kalau kata depan di rumah itu dipisahkan jadi di rumah. Yang kelima yaitu kata ulang ditulis penuh dengan cara mengulang unsur-unsurnya. Batas unsur yang diulang itu disertai tanda hubung. Angka 2 tidak lagi digunakan sebagai petanda perulangan. Contoh di sini yaitu ada cubit-cubitan. Cubit-cubitan bukan cubit ubitan. Dan ada terbayang-bayang bukan terbayang-bayang, bukan. Jadi satu kalimat dua kata. Dan yang ketiga ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf di sini ada dua, yaitu pemakaian huruf kapital dan yang kedua yaitu pemakaian huruf miring atau garis bawah. Keempat ada penulisan gabungan kata. Gabungan kata di sini yaitu kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya baku, tidak baku, tanda tangan, tanda tangan. Dan yang keenam yaitu penulisan angka dan bilangan. Bilangan yang dinyatakan dengan angka atau kata angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Terlihat pada gambar di sini. Dan yang ketujuh penulisan bentuk di, pun, dan per. Misalnya di kebun, bukan di kebun, di hutan, di kanan, bukan di. Dan ada pun penulisan singkatan dan akronim, misalnya baku, perapal, UGM, BPK, Bapak. Pemenggalan kata. Dalam ragam tulis manfaat pemenggalan kata diperlukan untuk memisahkan bagian-bagian kata pada penggantian baris. Pada penggalan kata tanda hubung ditulis ujung baris tepat setelah kata dipenggal. Dan yang ke-10 yaitu penggunaan tanda baca. Tanda baca berjumlah 16. Beberapa tanda baca yang dipakai dalam penulisan ilmiah antara lain ada tanda titik, tanda koma, tanda elipsis, dan lain-lainnya. Istilah atau sama dengan sebutan atau nama. Istilah di sini adalah kata atau gabungan kata yang dengan cemat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, ataupun sifat yang khas dalam bidang tertentu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.